kalau kita lihat Gemoy itu kemudian dia menjadi luluh lantak branding Gemoy itu ketika Prabowo marah-marah. Nggak lagi Gemoy. Teman-teman Poskomnas TV, jumpa lagi dengan saya Tata Ujiati di Kupas Tuntas Berita. Hari ini saya ada tamu, Mas Nova Mujadid dari Drone Emprit. Ya, Mas Nova ini adalah analis ya Mas ya di Drone Emprit, dan beliau ini Drone Emprit dalam hal ini itu non partisan. Ya, jadi bukan pendukung salah satu capres, tapi Drone Emprit ini merupakan satu institusi independen. Jadi terima kasih banyak nih Mas Nova sudah mau hadir. Terima kasih Mbak Tata untuk ngobrol-ngobrol ya dengan teman-teman Poskomnas TV. Ya, jadi Mas Nova, hari ini tuh kita pengen tahu ya, karena ini lagi marak berita soal Pak Anies yang setelah live TikTok kemudian dinobatkan menjadi Abah Nasional. Ya. Nah, saya tuh pengen tahu dari Mas Nova, apakah fenomena ini bisa mengangkat ini perbincangan tentang Anies Baswedan di sosial media tuh Mas? Oke. Makasih Mbak Tata sudah dikasih kesempatan untuk memaparkan sedikit riset kami dan pemantauan kami tentang terkait pemilu 2024 ini. Benar banget, Drone Emprit tidak partisan, tidak mendukung salah satu dari ketiganya, atau kalau mendukung tiga-tiganya nih Mbak. Nah, karena mendukung ketiga-tiganya atau tidak mendukung ketiga-tiganya sekaligus juga, kami memantau ketiga-tiganya. Tiga paslon ini kami pantau semua. Pak Anies beserta Pak Muhaimin, Pak Prabowo beserta Pak Gibran, juga Pak Ganjar beserta Pak Mahfud, kami pantau perbincangannya di semua kanal media sosial, baik Twitter, Facebook, Instagram, YouTube maupun TikTok. Nah, tentang fenomena Bowo, Abah Anies, atau belakangan setelah debat ketiga itu El Cudai, itu lucu sekali. Kalau kami ingat datanya, kalau kita buka datanya, sebenarnya perbincangan tentang Abah Anies itu sudah terjadi bahkan sebelum live TikTok tuh Mbak. Tanggal 24 Desember setidaknya sudah ada yang mengatakan menyematkan panggilan Abah kepada Anies Baswedan. Tapi kalau ngelihat trennya memang dan volumenya memang tanggal 24 sampai tanggal 27 itu relatif tidak terlalu tinggi. Perbincangan tentang Anies itu jauh sekali perbandingannya dibanding perbincangan tentang Gemoy. Jadi kalau kita ingat Gemoy itu bahkan dari Pak Prabowo tampil di Mata Najwa sebelum pendaftaran itu sudah disematkan tuh kata Gemoy. Dan makin ramai perbincangan tentang Gemoy itu ketika pendaftaran ada joget-joget. Nah, itu makin ramai itu Gemoy pada Pak Prabowo. Lalu puncaknya setelah debat pertama, Abah Anies, bahkan Anies sendiri perbincangannya itu jauh di bawah Gemoy, jauh di bawah Prabowo. Jadi kalau kita batasi dari tanggal 28 itu kampanye terbuka pertama. Perbincangan tentang Anies itu hanya ada di posisi ketiga paling baik, atau biasanya di posisi keempat. Pertama dan keduanya biasanya adalah Gibran dan Pak Prabowo. Jadi Anies paling mendesak ke posisi ketiga, atau dia turun di posisi keempat setelah Ganjar. Itu perbincangannya. Nah, pasca Pak Anies, ketika Pak Anies live TikTok, itu memang sebutan tentang Abah Aul itu mulai disampaikan lagi. Pak Anies boleh nggak disebut sebagai Abah kan? Tapi belum terlalu banyak tuh. Setelah dia live TikTok yang kedua,
sebutan Abah itu makin lekat pada Pak Anies. Bahkan namanya juga bukan sudah Anies lagi, tapi Park Anies. Oh iya, ke Korea-Koreaan ya. Korea-Koreaan. Dan sebutan Abah ini memang banyak sekali didorong oleh generasi Z, kayak pendukung atau apa ya, yang memang suka dengan Korea gitu ya. Kalau kita lihat demografinya itu Mbak, memang K-popers. Kalau kita lihat demografinya, memang generasi Z ini yang pertama kali disukai, unggahan-unggahan yang paling rame untuk generasi Z, pertama itu tentang e-sport, kedua memang terkait Korea, pop, kayak drama dan sebagainya gitu. Itu jadi yang kedua itu pendukung Abah Anies yang rame itu memang dari sebutan Abah Anies itu memang ramenya di para pendukung K-pop. Ramai itu. Ya, karena memang waktu itu juga ada di komentar pas live itu saya tidak punya ayah. Boleh nggak Pak saya manggil Abah, kan gitu ya. Terus Pak Anies bilang boleh aja gitu kan. Nah, terus waktu itu kan sebenarnya Pak Anies tuh baru pertama kali live, dan dia tuh gagu gitu ya, gagap gitu ya. Dan memang sebenarnya yang menyarankan agar Pak Anies ini live TikTok itu sebelumnya udah banyak sih, baik itu secara langsung maupun secara lewat timnya ya gitu. Tapi baru kemarin itu Pak Anies kemudian bisa live, dan surprise juga, sambutannya luar biasa gitu, bisa yang ikut itu bisa sampai 1 juta lebih itu. 1 juta lebih ya yang live ya? Yang ikut. Wow, baru pertama loh itu padahal. Nah, kalau yang pertama 300 ribuan. Oh gitu ya? 300 ribuan. Terus yang kedua ya itu yang ketiga kalau nggak salah itu sampai 1 juta lebih. Wow. Nah, terus yang tidak menyangka lagi itu kan organik itu, maksudnya timnya sendiri juga kaget. Kan saya juga termasuk di timnya ya. Itu kaget kok bisa responnya luar biasa begitu, dan orang-orangnya yang inisiatornya itu Mas Nova, seperti yang membuat akun Anies Bubble, kita juga nggak tahu siapa gitu kan. Nah ini Mas Nova ya, dari Mas Nova tuh mengapa fenomena Abah All ini ya, Pak Anies ini kok bisa digemari, sementara gemoy itu sudah lama kan gitu dipromosikan, itu gimana tuh Mas? Iya, kalau ngelihat trennya memang gemoy itu sangat tinggi di awal-awal kampanye, itu tingginya sangat tinggi, dan itu rata di semua platform, terutama di TikTok itu tinggi banget. Saya kira penelitian kami satu-satunya paslon yang berinvestasi banyak ngelihat dari jumlah postingannya di TikTok, di media sosial, terutama TikTok, adalah memang Pak Prabowo dan Pak Gibran, paslon 02. Paslon 03 Pak Ganjar sebelumnya adalah raja TikTok ketika satu-satunya gubernur raja TikTok. Tapi pasca dia dideklarasikan menjadi capres, mendaftar dan kemudian prosesnya sampai sekarang kayaknya malah berkurang tuh aktivitasnya di TikTok. Ada postingannya tapi agak-agak seremonial kayak gitu. Beda dengan Pak Prabowo, itu kan gambar AI-nya banyak, dia menari-nari dengan berbagai macam, dikasih lagu-lagu yang lucu-lucu. Lalu juga narasinya adalah politik yang santuy, yang menyenangkan, yang gemoy gitu. Nah, sehingga kelihatan kalau volumenya sangat tinggi. Akan tetapi perbincangan tentang Pak Prabowo di TikTok tentang gemoy itu memang berhenti pada dia sebagai seorang yang gemoy, paslon gemoy, baik Pak Prabowo maupun wakilnya, berhenti di situ. Setelah itu apa gitu? Adakah hal yang substansial, ada hal substantif yang ditawarkan lewat gemoy? Ternyata nggak terlalu banyak tuh Mbak. Sehingga dan itu akibatnya karena publik dibanjiri dengan data-data tentang gemoy, dengan postingan tentang gemoy, itu kayaknya kita posisinya kan pasif ya. Jadi kayak objek informasi untuk gemoy. Nah, ketika Pak Anies menyapa generasi Z
menyapa teman-teman di TikTok, dan itu komunikasi langsung, ada diskusi, ngobrol seperti artis-artis Korea yang ngobrol dengan penggemarnya. Di situ ngobrol itu kan dua arah tuh. Ya, dua arah ya. Dan kalau ngobrol itu bukan juga lawan bicara tidak ditempatkan sebagai objek, tapi sebagai subjek. Nah, posisi Pak Anies yang masuk ke situ tuh memang karena menempatkan sebagai subjek, itu yang ngebuat teman-teman Gen Z itu merasa yang ini agak beda nih. Saya tidak semata dinilai sebagai objek, tapi saya dilibatkan dalam perbincangan. Meskipun di live awal ya sampai sekarang sih sebenarnya di live itu semuanya ringan sekali, pembahasannya itu ringan sekali. Tetapi mereka ngerasa ini dilibatkan, saya dilibatkan, ini teman ngobrol, nggak cuma sebagai gemoy gitu, nggak cuma sebagai objek, tapi sebagai subjek. Nah, fenomena ini dia adalah capres, dia adalah paslon pertama yang menyapa dan menempatkan generasi Z sebagai subjek, generasi Z sebagai lawan bicaranya. Perbicaraannya ringan, kadang-kadang curhat, kadang-kadang malah itu kacamata di etalase berapa gitu. Ringan banget, jadi lucu-lucuan. Tapi kalau kita ngelihat bagaimana artis Korea berinteraksi, juga hal-hal yang sederhana. Yang remeh-temeh juga ya? Remeh-temeh juga. Latihan lah, makan pagi lah, yang kayak gitu. Bener-bener remeh. Kadang setelah mereka konser, terus mereka live, halo kami sudah selesai, terima kasih dan sebagainya. Pak Anies lakukan itu setelah ketemu masyarakat, terus dia kadang di bis, kadang di kereta, yang di kendaraan umum, dia menyapa. Nah itu jadi ngobrol ya, dua arah ya. Dua arah sudah dijadikan sebagai subjek, dan itu relate banget dengan yang sering dilihat oleh Gen Z dengan Korea, artis-artis Korea. Jadinya karenanya kemudian namanya jadi Park Ah-nis. Ke Korea. Bukan lagi jadi Abah saja, tidak berhenti pada Abah, tapi ke Park Ah-nis. Sedangkan sedebutan Abah, Abah itu kan dari tanggal 24 ada orang disebut Abah. Tapi spesifik pada Anies itu Abah All. Abah burung hantu. Burung hantu itu kenapa tuh burung hantu burung ya? Hantu itu kan sematin. Lambang pengetahuan ya, kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Dan Pak Anies kalau dia menyapa generasi Z, itu kan kayak benar-benar kayak bapak, fungsi bapak yang tidak ditemukan di rumah atau tidak ditemukan dimanapun oleh Gen Z itu ketemu sama Pak Anies. Mereka tuh sering curhat ya, saya tuh lihat tuh. Jadi misalnya saya itu guru honorer nih, gitu kan. Gimana Pak, kasih motivasi dong sama saya guru honorer. Atau Pak saya nih dagangan nggak laku, gimana sih Pak, kasih motivasi dong, kayak gitu ya. Jadi hal-hal sepele yang mereka rasakan sehari-hari ya. Dan Pak Anies tuh kayak ngasih motivasi yang sering tuh, kemudian potongan-potongannya terus disebar di sosial media gitu loh. Nah Mas Nova, ini ya fenomena tren di sosial media ini sebenarnya fenomena yang sementara ya, seperti fenomena gemoy tadinya naik terus turun, atau itu sebenarnya bisa berlanjut? Itu apa faktornya itu sebenarnya? Beberapa kita lihat perbincangan itu hanya bertahan dalam beberapa hari. Misalkan Ayah Bowo. Ayah Bowo itu tinggi pada tanggal pasca debat ya, tanggal 7 debat, tanggal 8 itu masih tidak ada sebutan Ayah Bowo, ada tapi sedikit banget, nggak signifikan. Lalu tanggal 9 itu Ayah Bowo naik, perbincangannya ramai sekali, menampilkan Pak Prabowo yang agak sedih, lalu ada pendukung yang juga menangis untuk mendukung Ayah Bowo. Dan kalau dilihat itu hanya bertahan sampai tanggal 11, tanggal 12 masih ada sisa-sisanya, tapi sampai tanggal 11, 9, 10, 11, 3 hari. Lalu kalau kita ngelihat sebutan tentang Denwadas, naik 1-2 hari turun hilang, lalu naik lagi pada kesempatan-kesempatan tertentu turun dan hilang, kayak gitu polanya. Tapi kalau pada Abah All, Park Ah-nis Abah ini,
kita lihat sejak kemunculannya dari tanggal 30 kalau tidak salah, sampai sekarang itu perbincangannya tetap terjaga di atas 2000 mention per hari. Oh, oke. Paling rendahnya itu 2000. Jadi itu sangat tinggi, Mbak. Ya, ya. Sudah lama kan? Desember itu, sekarang Januari. Ini bukan waktu yang tepat. Bukan waktu yang singkat. Bukan waktu yang singkat untuk sosial media ya. Untuk sosial media itu bukan waktu yang singkat. Yang bisa mengalahkan itu saya kira isu-isu nasional aja tuh. Kayak Sambo, mungkin itu bisa sampai berbulan-bulan. Tapi Abah ini agak panjang memang. Dan pertama, kalau saya ngelihat, karena dia didukung oleh komunitas yang sangat militan di media sosial. Komunitas K-popers itu, komunitas Korea itu militan sekali. Yang kedua, aktivitas komunitas K-pop ini, katakan kita K-pop aja ya, komunitas K-pop ini berkali-kali juga punya aktivitas yang di lapangannya ada dan diapresiasi oleh publik di media sosial, diamplifikasi juga di media sosial. Ada videotron, ada food truck dan sebagainya. Bikin gambar-gambar apa itu namanya ya? Gambar-gambar itu, dijual-jualin gitu. Itu banyak sekali. Jadi solidnya dukungan dan penerimaan netizen atas Abah Anis atau Abah All, karena emang itu tepat sekali ngelihat itu memang sudah tepat. Kayak maksud saya gini, kalau kita lihat Gemoy itu kemudian dia menjadi luluh lantak branding Gemoy itu ketika Prabowo marah-marah. Nggak lagi Gemoy ya. Potretnya hancur oleh diri sendiri ya. Tapi Abah All ini terjaga, Mbak, dan belum ada hal yang membatalkan asosiasi Abah All, orang tua yang bijak, di mata anak-anak, di mata netizen. Jadi saya kira kalau ini dipertahankan, image-nya tidak ternodai, saya kira akan bertahan cukup. Asosiasinya akan sangat melekat pada Anies. Dan itu kelihatannya memang komunitas yang pecinta Abah All ini, yang fansnya mereka lah. Ini juga tidak cuma di ruang kosong saja ya, mereka bikin fundraising loh sampai puluhan juta dan membiayai videotron kan di mana-mana. Dan kemarin tuh kalau nggak salah Drone Emprit kan juga menganalisa ada apa? Stress effect ya. Jadi ketika videotronnya itu dimatikan, sewanya 7 hari, tapi belum 1 hari udah di take down ya. Dan itu memunculkan reaksi yang luar biasa kan. Betul. Itu kemarahan gitu ya, ketidakadilan gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih itu stress and effect itu, Mas Nova? Jadi upaya untuk menyembunyikan satu informasi. Tapi dampak efeknya adalah justru informasi itu yang dicari oleh banyak orang. Dan itu terjadi betul pada saat videotron. Selain memang agak-agak aneh, kalau saya pribadi melihatnya emang agak aneh nih. Belum juga sehari, tapi videonya sudah di take down. Itu memunculkan tanya ke banyak orang, terutama ke mereka yang menyumbang, Mbak. Itu bukan 1-2 orang, itu ratusan mungkin ribuan gitu kan. Loh, kok di take down malah mati. Saya sudah nyumbang, kan sumbangnya nggak gede juga, nggak sampai berpuluh-puluh juta, nggak. Ada yang nyumbang 100.000, ada yang nyumbang tenaga, pikiran. Itu benar-benar kalau kami lihat dari perbincangannya itu yang betul-betul gerakan masyarakat. Mereka yang menyumbang kemudian bertanya, dan ini kan komunitas yang sangat solid ya. Ketika mereka bertanya, kemudian pertanyaan itu ditangkap oleh di luar komunitas mereka, yang kemudian juga bertanya-tanya kenapa begitu. Jadinya nggak berhenti di klaster K-pop, tapi di klaster yang lainnya. Yang lebih luas ya. Lebih luas. Tidak hanya berhenti di Twitter, tapi juga ke kanal media sosial lainnya. Juga jadi pertanyaan di Instagram, jadi pertanyaan di YouTube, kemudian belakangan jadi pertanyaan di TikTok. Dan itu saya kira pertanyaan yang wajar, kenapa? Cuma kenapa saja kok bisa begitu? Terlebih lagi
kita melihat memang ada jejak-jejak katakanlah agak-agak keberpihakan, katakan begitu, atau ketakutan dari berbagai pihak yang yang dirugikan adalah 01 dan 03. Itu kan kalau kita lihat sebelum itu terjadi, Mbak, ada knalpot brong di 03, ada pemukulan di 03, ada intimidasi di 01, ada pemindahan tempat acara di 01, begitu. Jadi ketika ada videotron, kok ini sama juga gitu. Betul. Jadinya ini akumulasi dari sejarah. Sejarah ini ya, pelarangan gitu ya. Gitu tuh, Mbak. Nah, itu tuh artinya dengan yang tadinya tuh yang melihat tuh cuma beberapa orang di jalan, cuma orang Bekasi tuh gitu ya, yang melintasi situ doang kan. Dengan diturunkan jadi berita di mana-mana, malah semua orang jadi tahu kan, gitu semua orang ya. Jadi tahu. Jadi ini justru dampaknya malah kemudian membesarkan berita ini di sosial media kan, Mas Nova ya. Nah, memang kalau melihat sih sebenarnya yang namanya videotron itu kan memang dia ada pemiliknya tuh. Biasanya tuh kita nyewa ke pemilik videotron ini, spot ya, pemilik spot ya. Tentunya ini perdata dong, harus ada perjanjian segala macam. Nah, kalau dia tuh di take down tidak sesuai janji, mestinya bisa dituntut, ya kan? Nah, kita nggak tahu nih dengan pemilik videotron ini, mungkin pemilik videonya itu juga mendapat tekanan, kita nggak ngerti kan? Atau dia ketakutan sendiri, gitu kan? Kita nggak tahu. Tapi dengan adanya hal seperti ini, yang di take down 2, kemudian muncul di banyak kota juga kan, Mas Nova ya? Betul. Ya, nah ini kemarin di acara Desak Anies, Nakes, K-pop juga membuat food truck namanya ya, jadi menyediakan makanan gratis gitu ya. Nampaknya ini bukan hanya tren sesaat jadi ya, jadi merupakan gerakan yang yang solid juga. Kayak Pak Anies ini ibaratnya kayak bintang, seorang bintang gitu loh, yang banyak pengikutnya kayak gitu ya. Nah, ini kita juga berharap nih sebenarnya dengan kesuksesan Pak Anies bisa trending di sosial media ini respon dari 01 dan 03 tuh gimana, Mas Nova? Menurut Mas Nova tuh apakah mereka juga ngikuti tren ini atau gimana? Terutama kalau tren naiknya popularitas Anies di mata K-popers itu karena selain dia yang pertama dan dia juga asosiasinya itu baik ya, above all. Dan itu kan karena orang-orang melihat sebutan Abah itu karena mereka melihat sosok ini tepat ini jadi Abah. Dan kalau ada teman-teman itu bilangnya generasi Z itu, Mas, generasi fatherless. Jadi ketika ngelihat ada yang seperti itu, ya udah itu relate banget, itu pas banget untuk mereka. Nah, branding itu atau katakanlah asosiasi itu lekatnya pada Anies. Bagaimana dengan di 02 dan 03? 02 itu coba dilekatkan dengan Gemoy dan itu luluh lantak ketika Pak Prabowo marah-marah. Di 03 ini yang sebelumnya adalah raja TikTok, raja sosial media. Di sosial media itu kalau ngeliat yang berantem itu 03, Mbak. Baik wakil maupun capresnya, itu dua-duanya adalah orang yang siap berantem di sosial media. Tapi asosiasi yang ngena, asosiasi yang berterima buat generasi Z itu kayaknya tidak terjadi di 03. Yang 03 itu kan belakang-belakangan sebutan yang lekat padanya selain Denwadas, kalau Denwadas itu politik banget, adalah El Cudai. Apa itu El Cudai itu sebenarnya?
pengganti bahasa kata, apa itu? Itu bahasa Spanyol kalau nggak salah. Iya. Pengganti kata den bokep. Oh, serius? Serius. Ya ampun, gitu kah? Oh, Iya. baru tahu saya. Oh gitu, itu yang itu. Iya, Oh, ya, yang naikin juga kita nggak tahu siapa ya. Saya nggak tahu juga, Mas. Iya. Bisa ditelusuri, tapi ya sudahlah. Iya. Dan itu kan yang lekat pada 03 itu. Justru yang seperti itu. Pada awal-awalnya memang kelihatannya kok mengganggu sekali, masa dia asosiasikan dengan bokep itu, codai gitu. Tapi ketika Pak Ganjar menerima itu dan menjadikan itu sebagai guyonan. Oh, guyonan. Nah, jadi guyonan. Jadi guyonannya gini, ketika debat itu Pak Anies dikasih maskot OL sebagai OL ya bijaksana gitu. Ya, burung hantu. Nah, Pak Ganjar itu dikasih maskotnya penguin. Oke. Nah, penguin. Sebenarnya ini penguin ini kalau yang nonton apa itu ya film animasi gitu, ada penguin, sekelompok penguin yang suka apa segala macam. Itu kayak kalau nggak salah ini itu loh. Bukan yang daerah Afrika itu loh. Madagaskar. Ya, nah, itu deh. Itu kan ada satu pemimpinnya dan ada intinya. Nah, itu ketika Pak Ganjar ada podcast di Deddy Corbuzier, kemudian dia bilang, ya saya nonton bokep, saya suka bokep. Kalau nggak salah dia bilang saya suka bokep kayak gitu. Itu langsung meme itu yang keluar, siap komandan bokep atau siapa ini penguin itu. Dan itu dipakai oleh Ganjar. Jadinya El Chuda itu jadi lucu-lucuan buat Ganjar. Dia tidak dia no hard feeling ya dengan kata-kata El Chuda dan gambar penguin. Betul. Jadi berterima juga oleh publik, tapi nggak sekuat OL. Karena ini asosiasinya jadi lucu-lucuan aja. Sedangkan yang ini orang figur yang bijaksana. Ini figur gitu loh. Ini figur ini. Yang ini lucu-lucuan jadinya. Gitu. Dan kalau ngelihat ininya fenomena di TikTok juga kan. Pak Ganjar ini kalau saya lihat agak berbeda dari ketika dia gubernur sebelum dia dicalonkan menjadi capres. Setelah selesai gubernur kan belum ada masa ketika dia bukan capres. Dan setelah dia mendaftarkan diri capres lalu masa kampanye itu ada perbedaan aktivitas di media sosialnya. Kalau sebelumnya itu agak santai, ngelihat Pak Ganjar itu dekat dengan publik, dekat dengan masyarakat, santai banget lah. Tapi pasca dia agak vakum atau tidaknya agak mengurangi aktivitas di media sosial, terutama di TikTok dan Instagram, itu pasca dia dicalonkan oleh PDIP. Lalu pasca dia di masa kampanye nih, pada masa kampanye, jadinya kebanyakan amplifikasi kegiatan dia. Jadi agak seremonial gitu ya. Kalau sebelumnya tuh betul interaktif gitu. Jadi orang lihat Pak Ganjar di Twitter, di Twitter, Instagram itu interaktif, enak banget. Pak Anies justru yang sebelumnya nggak terlalu interaktif tuh. Kayaknya gaptek juga. Mungkin juga. Ini jadi kebalik posisinya. Jadi bertukar tuh Pak Anies yang sekarang interaktif di media sosialnya, Pak Ganjar yang cenderung agak berbeda sih kalau saya ngeliatnya aku agak beda gitu. Nah, itu yang saya kira ngebuat apakah hal yang sama terjadi di 03 hal yang terjadi pada 01 apakah hal sama juga bisa terjadi di 03? Kalau ngelihat trennya kayaknya agak berbeda tuh. Kayaknya 03 memang Pak Ganjar memang concernnya bukan ke situ. Oke. Nah, ini memang kalau dilihat ini Pak Anies ini itu tidak direncanakan ya. Jadi beliau tuh natural aja. Artinya tidak yang memberi sematan dia ABAH itu warga atau masyarakat gitu. Bukan tim kreatif, bukan tim kampanye gitu ya. Karena saya juga di dalam, jadi saya tahu ini memang kelihatannya natural aja muncul. Ini ada yang nyebut ABAH, ini ada yang nyebut ABAH nasional, Pak Anies gitu ya.
itu tuh muncul dari ya udah masyarakat aja yang memberikan ini. Nah, saya juga ini kan kalau sudah citra seperti ini terbentuk ya, ini berpengaruh nggak sih Mas perbincangan di sosial media ini dengan realita gitu? Ya, jadi ini kan apa yang kita omongin tuh popularitas dan sebagainya itu kan di sosial media ya. Nah, kalau di realitasnya ini berpengaruh nggak sih atau ada gap? Berapa banyak sih orang yang mengakses sosial media, TikTok, Twitter tuh berpengaruh nggak sih? Gitu. Saya kira Downbreed tidak ada dalam kapasitas untuk menjawab itu, Mbak. Bisa memverifikasi itu lembaga survei. Jadi kita nggak bisa bilang apakah ada pengaruh atau seberapa besar gapnya, kita nggak bisa. Tapi kalau kita belajar dari pengalaman sebelumnya, aktivitas di media sosial itu juga bisa dan berdampak sangat signifikan di dunia offline. Contohnya ketika ada penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law. Itu besar sekali percakapan dan diskusinya di media sosial. Ada cuma tidak sebatas diskusi, tapi juga ada konsolidasi, Mbak, di media sosial. Ada perbincangan apa yang akan kita lakukan. Kalau begini apa yang harus kita lakukan. Lalu bagaimana kita melakukan. Ada konsolidasi di media sosial yang terjadi. Dan pada hari H kita lihat memang penolakan terhadap Omnibus Law itu besar sekali. Meskipun itu tidak bisa mengubah apa-apa. Tidak berhasil mengubahnya. Tapi itu terjadi, perbincangannya keras di media sosial dan itu terjadi di lapangan. Begitu juga ketika ada perbincangan tentang undang-undang kesehatan. Itu juga sama tuh. Keras diskusinya di media sosial, tidak cuma di Twitter, di Instagram, Facebook juga. Dan kemudian kita lihat di lapangannya ada satu Omnibus Law itu perbincangannya, katakan kalau kita ngelihat perbincangannya itu kebanyakan generasi Z, K-pop, lalu sebagian akademisi, sebagian juga praktisi atau profesional. Kebanyakan di situ tuh. Dan ketika di lapangan memang orang-orang itu yang datang. Bahkan teman-teman K-pop ini kan pendukung K-pop itu kan usianya SMA, usia kuliah. Ketika mereka membicarakan Omnibus Law, mungkin Mbak dibawa perbincangan itu ke rumahnya, sehingga ketika kakaknya turun ke lapangan, dan dibubarkan dengan cara yang sakit, adik-adiknya yang STM ini kemudian datang. Omnibus Law itu yang rame itu justru anak STM disambut oleh mahasiswa itu kan. Itu nggak kedata tuh, Mbak, perbincangan di media sosial anak STM itu nggak ada. Itu mungkin perbincangannya di luar media sosial, di rumah. Mungkin di rumah. Benar. Jadi saya kira ada hubungannya. Dan itu juga kan ada Anies, ada pasang Videotron, itu kan perbincangannya juga di media sosial. Ngomongin tentang food truck itu sudah mereka bahas itu. Dari desak Anies yang keberapa, setelah live TikTok yang ketiga kalau nggak salah, itu mereka udah mau ngomongin kayaknya kita butuh food truck nih untuk food Anies, desak Anies itu kan ada konsolidasi, ada perbincangan di situ. Lalu tiba-tiba yang kemarin kan food trucknya ada, gitu. Jadi berpengaruh seberapa besar pengaruhnya kami tidak bisa mengukur. Apakah dan sehingga karena tidak bisa mengukur, gapnya juga bisa kita lihat. Tapi kalau dari sosial media ini sebenarnya yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia itu apa nih Mas sekarang? Kalau kita ranking, ini harusnya bulan ini keluar hasil rilis penelitian untuk 2023. Tapi kita lihat data 2022 yang keluar 2023 karena yang sekarang belum keluar. Pertama, yang paling tinggi itu masih di Facebook, sosial media. Facebook masih tinggi. Yang kedua Instagram, itu masih tinggi. Lalu yang ketiga itu TikTok, sosmed.
Jadi kalau di ini sih we are sosial nomor 1 WhatsApp, tapi WhatsApp kan bukan sosmed ya, itu bukan sosmed. Lalu yang komunikasi, alat komunikasi WhatsApp, terus itu Facebook, Instagram, lalu kalau ketiganya itu Facebook Messenger kalau nggak salah, ya itu kan bukan sosmed kalau itu. Keempat ada TikTok, lalu dan seterusnya. Twitter terakhir. Twitter ada ke-6, ke-5 atau ke-6, saya nggak lupa ya. Kalau itu dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, TikTok itu tidak ada dalam 5 besar. Dia mendesak ada di 3 besar sekarang. Saya kira tahun ini atau 2023 kemarin, TikTok ada di 1 atau 2 besar. Menggeser Facebook, Instagram antara Instagram atau Facebook. Saya kira TikTok akan ada di sana. Jadi memang populasinya TikTok itu paling banyak produksinya, secara dari sisi volume TikTok paling banyak produksinya, penggunanya juga paling tinggi, trafficnya juga cukup tinggi, meskipun karakternya berbeda. TikTok dengan Twitter dengan Instagram. Kalau TikTok itu agak mirip dengan Instagram sebenarnya. Twitter adalah kanal untuk diskusi, Facebook ya saya kira macam-macam juga, ada kanal untuk informasi dan diskusi. Instagram di TikTok mirip-mirip, bedanya Instagram agak elegan, TikTok kayaknya pasar tuh semuanya masuk di sana, kayak gitu. Jadi keputusan tepat TikTok itu digarap oleh, dalam hal ini saya memuji Pak Anies. TikTok digarap oleh Pak Anies. Tepat banget. Jangan justru TikTok desak Anies itu di TikTok naik. Oh gitu. Udah mulai. Udah mulai banyak yang mengunggah desak Anies juga ya di TikTok ya. Karena emang isinya daging, Mbak. Ya, benar-benar ya. Maaf banget tapi kalau kita ngomongin gemoy emang lebih banyak pada game ya. Pada apa ya namanya? Meme ya. Meme aja, Ada gambar EI, AI gitu ya. Terus ada Pak Prabowo yang menari-nari kayak gitu. Substansinya kurang. Ada, Visi, misi dan program kerjanya tidak dieksplorasi lebih dalam di sana. Jadi gimmicknya udah dapat, itu yang nggak dapat. Isinya belum, kontennya belum. Padahal sebenarnya kalau di kontestasi Pilpres itu kita juga pengen denger dong gagasan-gagasan dari Pak Prabowo, Pak Ganjar ya, yang itu ditaruh di platform, apakah TikTok apa ini. Jadi kalau sebenarnya mereka mau live semuanya ya, itu yang untung sebenarnya warga Indonesia semua. Jadi tahu karakter mereka masing-masing seperti apa, pemikiran gagasan seperti apa gitu ya. Nah kalau saya lihat sih itu bukan tentang itu Mbak, tapi bisa nggak mereka itu? Kan cuma ngobrol aja sebenarnya. Nah, tergantung mau atau enggak. Itu kan gimana? Coba kita kan nggak ingin warga ini memilih pemimpinnya itu kayak kucing dalam karung kan, nggak ngerti siapa dia. Jadi kita pengen tahu karakternya seperti apa, pemikirannya seperti apa. Nah, kalau Pak Anies tuh live itu dia ringan-ringan aja tuh Mas. Ringan. Karena beliau itu cuma menampilkan apa adanya beliau gitu loh. Jadi apa yang sudah ada misalnya ngasih nasihat, itu udah ada dalam pikiran beliau. Dan apa yang diomongkan itu adalah karakter yang biasanya mereka sampaikan. Dan sehari-harinya begitu. Sehari-harinya begitu. Jadi memang saya tuh selalu juga ini ya, karena sudah cukup kenal lama dengan Pak Anies. Jadi ketika beliau ngomong itu memang banyak hikmah atau inspirasi yang kita bisa dapat. Nah, alhamdulillah nih dengan adanya TikTok ini, jadi mutiara-mutiara hikmah ini yang biasanya keluar dari kata-kata Pak Anies ini bisa dinikmati oleh lebih banyak orang gitu kan. Nah, jadi ini sebenarnya yang namanya sosial media ini penyambung lidah dari para pemimpin sih sebenarnya gitu kan. Jadi kita bersyukur bahwa ada sosial media yang bisa menjadi jembatan bagi warga ini untuk kenal, berdialog dengan calon-calon pemimpinnya gitu. Ya, terima kasih banyak ini Mas Nova atas informasinya, atas pemikirannya, berbagi ilmu dengan kita. Nah, teman-teman, itu tadi yang kita perbincangkan. Ternyata apa yang
ya Pak Anies sampaikan dan juga semua calon-calon presiden ya sampaikan lewat sosial media ini ternyata juga menjadi satu pembicaraan luas gitu ya bagi kita semua. Oke teman-teman, kita akan akhiri perbincangan kali ini ya tentang fenomena di sosial media yang berkaitan dengan gemoy, Park Anies, El Cudai, yang saya sebenarnya nggak tahu sih apa-apa itu ya tentang itu semua ya. Nah karena ini biasanya dari generasi Z. Oke teman-teman, jangan lupa untuk bagi teman-teman yang ingin menjaga pemilu agar tetap jujur dan adil, mari kita jaga suara kita di TPS dengan berperan serta menjadi pejuang saksi, dan silahkan mendaftar di link ini. Teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa meneruskan perbincangan di Posconas TV. Terima kasih, sampai jumpa.